Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Anak-anak yang depan sendiri, anak-anak yang depan sendiri dengar. Yang depan sendiri yang dah dapat kue dengar tak ni? Dengar tak? Nah, duduk yang bagus ya. Berceramah paling susah ini kalau di depan dia ada budak-budak, paling susah. Anak-anak salamnya khusus anak-anak yang ada di depan ni, salam dijawab coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang makan, ada yang apa. Ada satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Ada satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Siapa nama putri Rasulullah SAW? Putri Aminah itu ibunya Aminah. Khadijah itu istrinya. Fatimah. Betul. Harus pandai jadi anak-anak TPQ Al-Istiqomah. Ya. Diceramain harus dengarkan, semuanya dengarkan. Semoga jadi anak yang solihin dan solihat. Amin. Ya. Jadi pada malam hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu, kita berkumpul di mushola ini untuk memperingati, lebih tepat lagi bukan memperingati, karena kita sudah ingat, kita akan selalu ingat bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, bulannya Rabiul Awal, tanggalnya yang masyhur 12 Rabiul Awal. Tetapi kalau tanggal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 12, ataupun tanggal yang lain. Yang jelas harinya hari Senin. Kemudian bulannya Rabiul Awal di Mekah Al-Mukarramah. Terus Rasulullah SAW beliau ini setiap hari Senin berpuasa. Setiap Senin puasa, setiap Senin puasa, setiap Senin berpuasa. Sahabat-sahabat nengok, diperhatikan saja Rasulullah. Rasulullah kok setiap Senin berpuasa ya? Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapakah engkau setiap hari Senin berpuasa? Apa kata Rasulullah? Zakat yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah SAW itu memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin, satu pekan sekali Rasulullah selalu berpuasa. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh memperingati hari kelahiran Rasulullah, dia tak paham, dia tak tahu hadisnya Rasulullah bahwa aslinya Rasulullah itu puasa hari Senin karena itu hari kelahirannya. Jadi hakikatnya puasa hari Senin itu puasa Maulid Nabi. Kalau ada orang tanya, kau lagi puasa apa nih? Saya puasa Maulid Nabi. Nah, kenapa hari Senin? Sekarang kita kalau puasa Senin, Kamis umpamanya, puasa Senin maksudnya kalau ditanya kalau lagi puasa sunnah Senin. Apa puasa sunnah Senin itu? Memang kau puasa hari Senin? Bukan yang betul, Bu. Puasa sunnah Maulid Nabi. Karena Nabi ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kok setiap hari Senin puasa? Karena itu hari kelahiranku. Jadi alasan Rasulullah itu berpuasa
yaitu karena hari Senin itu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kita senantiasa memperingati dan bergembira terhadap lahirnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu nikmat yang sangat besar bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita harus bersyukur. Anak-anak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum habis jajannya? Belum? Masya Allah. Dikasih satu pertanyaan mau? Yang jawab berarti pinter. Di sekolah juara berarti. Betul nih, jawab ya yang bisa ya, yang bisa angkat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal ibunya meninggal ketika Rasulullah umur berapa tahun? Terus aja lah sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 tentu ada yang betul. Ganti soal. Ganti soal, dengarkan. Yang makan permen, yang makan gula-gula paling depan nih, tengok sini. Ada soal. Masya Allah, sedap betul makan. Minta boleh tak Ustaz? Tak boleh? Dengarkan, yang bisa jawab siapa tengok, angkat tangan ya. Ayahnya Rasulullah, siapa nama dia? Abdullah. Betul. Ayahnya Rasulullah itu meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan berapa bulan? Puasa 5 aja. Kalau gitu pertanyaannya diganti. Rukun Islam ada berapa? Nah, itu baru betul. Asyik 5 terus. Jawab ya. Jadi Rasulullah SAW ketika sedang berumur 2 bulan di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia, wafat. Anak-anak, ini punya ayah semua nih, punya ayah semua. Siapa yang tak punya ayah nih yang duduk depan? Ada yang tak punya ayah tak nih? Punya ayah semua? Betul? Alhamdulillah. Kalian harus terima kasih sama Allah, syukur sama Allah masih punya ayah. Rasulullah SAW lahir itu nggak punya ayah sudah. Bahkan waktu di kandungan 2 bulan ayahnya sudah meninggal dunia. Kalian punya ayah masih bisa minta gula-gula, ya. Semoga yang tidak punya ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ayahnya, ya. Yang punya ayah taat kepada orang tua, ya. Ya. Alhamdulillah. Kembali kepada kelahiran Rasulullah SAW. Kacau budak-budak ini. Boleh makan gula-gula tapi lihat ke depan. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan, dah. Ini yang kecil namanya siapa nih? Kelas berapa? Kelas 2. Rukun iman ada berapa? Berapa? 5 lagi. Lah sudah. Malaikat penjaga surga siapa namanya? Malaikat penjaga kampung siapa namanya? Malaikat penjaga kampung namanya malaikat rahmah.
malaikat rahmat. Malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka penjaga neraka tentu tahu, ya kan? Nah. Balik lagi kepada ini pertanyaan untuk anak-anak kalau bisa hebat. Anak-anak dengarkan semuanya. Ini siapa yang kecil sendiri? Satu pertanyaan. 1 ekor musang ditambah 10 ekor ayam sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Betul apa tak betul? Salah. Berapa? 1. Kenapa 1? Ayamnya habis dimakanmu musang. Tinggal 1. Kalau musang 1 tambah ayam 10 jadinya 11. Habis ayamnya dimakanmu musang. Kita pada malam hari ini insya Allah akan sama-sama mahul qiyam. Ada berjanji tadi tak? Berjanjinya mana? Kita berjanji. Kalau tak kita pakai sentuh duror aja. Untuk mendapat keberkahan. Kitab sentuh duror itu sama juga kitab maulid. Kitab maulid itu ada al-berjanji, ada At-Taibai, ada Saraful Anam, ada Diyaul Lame, ada namanya ini salah satunya Simtud Durar. Ini Simtud Durar ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini juga berisi tentang sejarah atau sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di kampung kita biasanya mulai zaman-zaman dulu atau kita itu selalu membaca Al-Barzanji. Sama ada yang Saraful Anam. Kalau daerah Pulau Parit sana mereka membaca Saraful Anam. Di kampung kami di Tanjung Batu sana, Tanjung Sari, orang tua kami pun membaca Al-Barzanji. Tapi ketika saya pergi belajar mondok, saya mengambil dari guru-guru saya maulid juga namanya, tapi Simtud Durar. Sama semuanya berisi tentang sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama membaca satu pasal, kemudian kita sama-sama mahalul qiyam, berdiri ta'zim hormat terhadap kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين قرما ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمدار الجود إلي على آل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وفي أمة
تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, detik-detik kelahiran Rasulullah, hadir ibu-ibu, dua orang wanita solihah. Ketika Rasulullah lahir, siapa? Pertama Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Datang waktu lahirnya Rasul. Kemudian yang kedua Sayyidah Asia. Siapa Sayyidah Asia ibu-ibu? Istrinya Fir'aun. Wanita solihah, istrinya Fir'aun. Fir'aun orang kafir, penjahat, tapi istrinya muslimah yang taat. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia hadir menyambut lahirnya Rasulullah. Tidak hanya mereka berdua, wa ma huma minal huril ain man qasamallahu lahu minasyarafi fil qismatil wafiyah. Juga hadir di waktu detik-detik kelahiran Rasulullah para bidadari. Jadi bidadari itu banyak hadir. Kalau kita lahir, yang datang siapa? Dukun bayi atau bidan, ya. Nah, kalau Rasulullah yang hadir siapa? Bidadari. Dayang-dayang dari surga. Itu betul, bukan hayalan. Memang betul-betul terjadi. Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam datang betul menyambut lahirnya Rasulullah SAW. Ba'dal waqtul ladzi rattaballahu ala huduri wujud hadzal maulud fa baraka subul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bitta'zim wassujud. Mari kita berdiri sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu kita pada malam hari ini. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan deras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah asraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsud wasurur Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah fatarabu ya halal madani fazarul yumni
يضيء بجماله فقم بالحسن تبرأ الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يرفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يسوره العد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اذهبا بوجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نصعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي نصعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في ديواني خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أسرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى
sallallahu alaihi wasallam. Marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faj'al mujtama'na ya Allah ghayatu husnul khitami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru alaina min thaniyyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru ta'alil idha tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut ceritanya orang-orang yang soleh, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun bertubi-tubi. Cerita orang yang soleh, cerita, kita duduk macam ini cerita Imam Syafi'i, Imam Malik, cerita tentang Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, cerita tentang para pejuang-pejuang muslim, sahabat-sahabat, para aulia. Itu hanya bercerita saja, Allah akan menurunkan rahmatnya yang sangat deras. Itu kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Sekarang kita sedang bercerita tentang, berkisah tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh lebih banyak daripada kita
bercerita tentang para ulama-ulama yang secara derajatnya di bawah para anbiya. Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita yakin yang namanya orang ibadah ini cuma bukan hanya sholat saya. Bapak-bapak duduk macam gini, ibu-ibu duduk ini, dengar cerita saya, itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau ibu sholat Allahu Akbar. Kadang sholat ini mulai Allahu Akbar sampai salam ngelamun tak habis-habis. Jadi sholatnya tak khusyuk, sholatnya sambil mikirin nyari kuncinya di mana tadi. Jadi ketemu kunci di dalam sholat. Ada sholat sambil mikir nanti belanja apa ya habisnya, belanja apa. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah selesai. Apa rencana dah selesai di dalam, langsung pergi saja. Rencana dunia disusun di dalam. Sekarang kita cuma cerita saja gitu. Jangan dikira ini tidak berpahala, ya. Dengar saja tentang Rasulullah. Contoh, Rasulullah SAW itu ketika beliau dilahirkan, ini satu termasuk hal yang sangat penting, dalil bahwa bergembira itu ibadah. Bergembira terhadap lahirnya Rasulullah itu ibadah. Kita umatnya Nabi harus gembira. Ada seorang ibu atau seorang ayah dapat anak baru, lahir, mesti bapaknya gembira. Bahkan setiap tahun diulang tahunin, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, sampai kadang-kadang udah nenek-nenek 75 tahun masih dibikirkan lilin, 7, 5 suruh tiup. Tak mati lilin saking nampak sudah. Dah 70 mana 80 tahun masih di happy birthday. Itu manusia biasa. Sekarang Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, hamba sahayanya Abu Lahab namanya Suwaibah al-Aslamiyah, wanita yang menyusui Rasulullah termasuknya. Itu asalnya hamba sahaya, punyanya Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, Suwaibah ini tahu, dia main ke rumahnya Sayyidah Aminah, istrinya Sayyid Abdullah, yang Sayyid Abdullah ini saudaranya Abu Lahab. Pergi dia ke sana, ternyata Sayyidah Aminah melahirkan seorang putra, otomatis keponakannya Abu Lahab. Berceritalah si hamba saya ini kepada majikannya, "Pak majikan, Bapak dapat keponakan laki-laki baru, yaitu putranya Abdullah bin Abdul Muttalib, saudaranya dia, yaitu dari istrinya Sayyidah Aminah." Jadi kalau istilahnya kalau kita nih ada Pak D atau Pak Long dikasih kabar sama orang, Pak Long dapat keponakan baru. Iya, masya Allah, suka dia. Jadi Abu Lahab ketika dia dikasih kabar kelahiran Rasulullah, yaitu anak dari saudaranya yaitu Abdullah, dia gembira, betul, saking gembiranya yang memberi kabar tadi Suwaibah dimerdekakan. Suwaibah, kamu merdeka saat ini juga, karena gembira betul Nabi lahir. Kemudian berkah daripada gembiranya Abu Lahab tadi, setiap hari Senin berdasarkan riwayat hadis, siksanya Abu Lahab di neraka jahanam diringankan. Abu Lahab tuh meninggal dalam keadaan kafir. Disebutkan di dalam Al-Quran satu surahnya namanya Al-Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dia sudah jelas celaka di neraka selama-lamanya, tapi berkah di gembira waktu Rasulullah lahir. Setiap hari Senin siksanya diringankan. Setiap hari Senin karena Rasulullah ini hari Senin. Dan setiap hari Senin itu jari-jarinya Abu Lahab mengeluarkan air sehingga dia bisa minum.
dari air tersebut. Air jernih. Jernih macam ini. Nah, padahal waktu itu penduduk neraka pada minum besi panas, timah panas, tembaga, nanah, darah. Abu Lahab setiap Senin keluar air diminum, siksanya diringankan. Kenapa kalau begitu? Karena dia gembira ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Al-Imam Nasiruddin menggubah di dalam beberapa qasidahnya. Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, kata beliau, "Idza kana hadza kafirun ja'a zammuhu bi tabbat yadahu bil jahimi mukhallada." Jika orang kafir ini yang sudah dijelaskan bahwa dia itu tercela dan diterangkan di dalam Al-Quran suratnya khusus, yaitu Abu Lahab. Maksudnya dia sedang menceritakan Abu Lahab. Dia sudah jelas tercela, dia jelas celaka. Di dalam Al-Quran juga ada surat khusus menerangkan tentang kecelakaannya, fil jahimi mukhallada. Dan Abu Lahab itu sudah jadi vonis di neraka selama-lamanya. Abu Lahab. Ata'anu yaumal isnani da'ima yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Ada hadis menyebutkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena gembira terhadap lahirnya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dzannu bil abdil ladzi tuladahri bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Terus itu orang kafir Abu Lahab di neraka selama-lamanya. Sudah ada surat khusus menerangkan kecelakaannya di neraka jahanam. Dia bisa dapat kemanfaatan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh penduduk neraka siapapun. Yang tidak dapat keistimewaan seperti itu. Itu orang kafir macam Abu Lahab. Terus bagaimana dengan seorang yang beriman, yang gembira terhadap Rasulullah setiap saat, setiap malam apa baca berjanji, bikin maulid Nabi, bercerita tentang Rasulullah, bikin majlis-majlis selawat, selalu berselawat kepada Rasulullah, selalu gembira terhadap Rasulullah, memperingati hari kelahiran Rasulullah, wa mata muwahhida. Kemudian orang ini yang selalu bergembira terhadap Rasulullah, kemudian dia meninggal dalam keadaan tauhid, dalam keadaan Islam. Itu apa yang akan dia dapatkan. Maksudnya apa? Begitu dahsyatnya faedahnya bergembira terhadap lahirnya Rasulullah. Orang kafir aja dapat keistimewaan, apalagi kita orang Islam. Apalagi kita orang Islam. Ya, mesti kita harus punya keyakinan ketika kita bergembira terhadap lahirnya Rasulullah, bergembira terhadap Rasulullah, kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa di akhirat. Bayangkan Abu Lahab di neraka itu bisa keluar air dari jari-jarinya. Nah, ini hadis ini, kisah ini, keterangan ini menunjukkan betapa besarnya ibadah gembira. Jadi ibadah itu bukan cuma Allahu Akbar, rukuk, i'tidal, enggak. Gembira hati ini terhadap Rasulullah itu ibadah. Begitu juga dengan orang kebalikannya. Orang benci terhadap Rasulullah, dosa. Dosa terhadap Rasulullah. Orang benci terhadap tetangganya, dendam terhadap kawannya, takabur. Itu kan kita yakin itu dosa. Orang takabur sombong, dosa engkau, dosa. Tapi orang itu lupa ketika orang gembira karena Rasulullah, itu dapat pahala. Jadi yang dapat pahala bukan cuma epo-eponya saja. Epo-epo dapat pahala, tapi hati ini ketika kita gembira, alhamdulillah, itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena ketika hati kita jelek, kita dapat dosa. Otomatis ketika hati kita bagus, gembira dengan kebaikan, tentu kita akan mendapat pahala. Dan luar biasa dahsyat.
Kita harus yakin. Sekarang ini zaman macam-macam kata, Maulid Nabi bid'ah, Nabi tak bikin kan. Sudah diterangkan tadi, Nabi setiap hari Senin berpuasa. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Berarti Rasulullah memperingati Maulid Nabi. Cuma kita modelnya lain-lain. Modelnya lain-lain. Kita isi dengan bersedekah. Kita isi dengan membaca Al-Quran. Kita isi dengan membaca selawat. Kita isi dengan majlis ilmu, tausiah. Semuanya disuruh oleh agama. Jadi ini namanya kebaikan di atas kebaikan. Ibu-ibu, umpamanya saja saya bilang, umpamanya ibu tak datang pun, umpamanya saya bilang. Jadi kita ini ibadah di atas ibadah, kita ada di sini. Sedekah, umpamanya ibu-ibu tak datang, cuma ibu-ibu kirim, ini saja ada epok-epok 50 biji, tolonglah antar ke masjid. Ada Maulid Nabi tu, saya tak datang, belum datang, tak apa, sebab tak tahulah. Ini sudah luar biasa pahalanya. Apa fadilahnya? Rasulullah SAW bersabda, akala ta'amakumul abrar, wa salat alaikum malaikatul akhyar. Ketika makan makanan kalian orang yang soleh-soleh, maka para malaikat akan mendoakan kalian. Jadi epok-epok 50 biji antar ke masjid, yang makan siapa? Orang-orang soleh, rajin sholawat, rajin sholat, rajin ke masjid, orang soleh. Di sini bukan kumpulan markas penyamun. Ya kalau diantar dekat markas penyamunnya Piramli sana, itu yang makan orang-orang penyamun, kita menolong orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang sedekah nasi itu, umpamanya orang yang tak pergi, dia sudah mendapatkan satu amal yang sangat luar biasa. Didoain malaikat, apa tidak untuk. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, banyak-banyak sedekah. Yang dan sedekahnya kasihkan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang sholatnya istiqomah, bukan ahli maksiat. Ini tidak, sedekah aja. Punya uang 50.000, tengok budak selekeannya, kasih duit. Nah ni ambil, selekeh budak dia. Tahu-tahu kata dia, wah, pagi dia kat warung sebelah beli kaleng yang ada gambar jangkar dia. Wah, mantap, mau kau dapat duit. Pak Haji barusan kasih. Salah sedekah. Jangan asal lah, jangan sedekah tengok-tengok. Kalau aku berikan dia ini untuk apa kira-kira? Tampang muka tak ada, tampang solat tak ada, tampang wuduk. Kau nak sedekah siapa? Abang ni kasihan betul, maaf. Macam tak pernah mandi, tak pernah ni ya, kasih 50.000. Dapat dia gembira, dia berkemai. Oh, pergi ke toko beli nomor reko. Wah, begitu tembus kawannya, kau dapat duit dari mana? Tembus katanya. Apa pak? Kemana tak? Duduk-duduk tak ada pak gaji kasih. Aku belikan, tembus. Nolong orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tak mau doakan. Makanya sedekah pilih-pilih. Orang ahli maksiat kok malah dikasih duit, dikasih makan, kasih apa? Dia jadi tambah rajin makan. Pencuri kelaparan, malas dia nak nyuri, bu. Kata dia, yuk kita pergi yuk. Orang-orang tak di masjid semua ni. Aduh aku lapar lah, tak tahan aku. Nanti lah pun tak bisa kuat apa. Taklah lapar. Pencuri. Tapi bila ada orang sedekah nasi ke pencuri tu kata, wah kata dia dah, boleh berhenti kita jalan kita yuk. Sedekah tu pilih-pilih, bu. Makanya taruh di masjid ni, di musola ni, itu didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak? Apa tidak? Itu satu. Baca selawat, Masya Allah. Baca selawat Rasulullah SAW bersabda, Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama nanti di sisiku di akhirat, orang yang paling banyak baca selawatnya.
Kalau duduk di rumah tadi, yang ngirim kue aja tak bagi, dia tak berselawat, kurang dia pahalanya. Memang dah dapat pahala tadi, cuma dia tak dapat yang ini. Apa yang ini dapat? Atau seorang yang paling dekat dengan aku, paling utama dengan aku di akhirat besok adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Rasulullah itu umatnya luar biasa banyaknya, sejauh mata memandang umatnya. Apa tidak? Sekarang sudah 15 abad yang lalu, mulai dari Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus sampai sekarang budak yang paling kecil baru lahir udah berapa miliar, berapa 14 abad umatnya. Besok akan berbaris semuanya satu barisan, berbaris semua satu barisan. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Paling banyak, sekian enggak miliar sejauh mata memandang umatnya. Jadi kalau yang paling banyak selawatnya urutannya dekat, duduknya dekat depan Rasul. Tapi kalau jarang-jarang selawat, tengok ini. Oh, titik kepala dia pun tak nampak, saking jauh. Tak nampak. Jarang selawat. Tapi orang kalau nak dekat dengan Rasulullah, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu begitu. Jadi besok diharapkan duduk begini. Rasulullah duduk bersama para umatnya yang sekian banyak. Yang sana, oh Rasulullah, jauh. Kau duduknya kemana kau? Orang selawat kau tidur saja di rumah. Sekarang jauh menurut Rasul, jauh di belakang sengaja. Karena kalau orang dah mati dia tak bisa selawat, istilahnya disolawatin. Selawat sendiri dah tak bisa. Itu penting, selawat itu penting luar biasa ibu-ibu. Dan selawat ini, keistimewaan selawat itu adalah mesti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Kita yang mendengarkannya juga mendapat fadilahnya. Namanya 10 kebaikan. Kesehatan 1, lancar rezeki, anak soleh, suami soleh, istri solehah, rumah nyaman, kawan baik-baik. Itu salah satu di antara beberapa kebaikan. Satu huruf baca. Alif Lam Mim. Itu dah berapa kebaikan? 30. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah, dah berapa kita baca? Tinggal sebetulnya kebaikan itu ada bermacam-macam di mana-mana dan banyak luar biasa. Cuma kita ini mau apa tidak kita melakukan. Itu saja. Tengok, semua ada. Kemudian menuntut ilmu seperti ini, berzikir bersama. Itu faedahnya juga luar biasa. Kita dah zikir sama, zikir bareng. Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa hafat bihimul malaikat." Tidaklah duduk suatu kaum di dalam satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna, dan dipelajarinya, diterangkan, ada majlis taklim. Illa hafat bihimul malaikat, maka majlis tersebut akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang ini bukan cuma manusia saja, tetapi Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk duduk bersama kita, karena kita telah berzikir bersama, juga tadi membaca Al-Quran. Ini majlisnya malaikat. Kata Rasulullah, Allah akan
mengutus malaikat untuk mengelilingi majlis tersebut. Macam ini. Tak nampak berarti bukan tak ada, ya. Tidak nampak bukan berarti tidak ada. Buktinya apa? Buktinya malaikat Israel tak nampak. Buktinya banyak tak? Malaikat Israel kan tak nampak, tapi bukti daripada pekerjaannya malaikat Israel banyak tak? Udah banyak belum? Kuburan dah bersepah di mana-mana, kuburan kok tak banyak. Malaikat Israel tak nampak, tapi bukti daripada pekerjaannya itu nampak. Begitu juga dengan malaikat rahmah yang duduk bersama kita di majlis ilmu seperti ini. Itu jangan dipikir tidak ada, ya. Jadi tidak nampak bukan berarti tidak ada, karena ini adalah kabar yang dijamin kebenarannya karena berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghaziyat umur rahmah, dan majlis tersebut akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu liman indah, dan majlis tersebut dan orang-orang yang hadir di majlis tersebut akan disebut namanya di alam malakut sana. Ibu-ibu ini satu-satu disebut sama Allah di alam malakut. Jadi para malaikat akan kenal dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suka di majlis zikir, kenal, walaupun di dunia ini bukan siapa-siapa, tapi di langit menjadi orang yang kenal. Malaikatnya asik dengan ibu fulan, ibu ini disebut terus karena dia selalu di majlis zikir. Bapak fulan disebut terus sama Allah karena bapak ini suka di majlis zikir. Karena malaikat-malaikat yang bersama dengan orang-orang yang di majlis zikir atau majlis talim tadi, ketika sudah selesai dia balik. Kemudian Allah tanya, sedang apa hamba-hambaku ketika kau tinggalkan? Apa yang dia minta? Kata mereka, ya Allah, mereka berlindung dari neraka-Mu dan memohon surga-Mu. Apa kata Allah? Aku kabulkan permintaan mereka. Aku kabulkan permintaan mereka semua. Itu berkah kejamahan demikian, jamaah. Kemudian kata malaikat bilang, tapi ya Allah, ada seorang yang dia datang memang ke majlis tersebut, tapi niat dia tak sama dengan yang lain. Yang lain memang dia datang nak maulid Nabi, nak majlis zikir, nak majlis selawat. Tapi ada orang satu ni datang, entah dia nak cari epo-epo, entah apa, tapi dia niat dia tak untuk itu. Ini malaikat kok macam bertanya sama Allah, ya Allah, macam mana ini? Orangnya ada memang orang-orang model itu, dia tak untuk apa? Lillahi ta'ala, untuk maulid Nabi majlis zikir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum qaumun la yasqa bihim jalisun. Mereka itu adalah suatu kaum yang mana orang yang mau duduk bersama mereka tidak akan celaka. Maksudnya apa, Bu? Ketika ada orang kerumunan orang-orang majlis zikir ini, Bu, para jamaah majlis zikir atau majlis taklim ini, siapapun yang mau duduk dengan mereka itu tidak akan celaka, ikut terangkat. Ini faedah kita zikir bersama-sama, ya. Zikir menjadi orang-orang yang ahli zikir bersama-sama. Kata Allah ini, mereka adalah suatu kaum yang mana siapa saja yang mau duduk bersama mereka dia tidak akan celaka. Orang yang nak duduk dengan mereka aja tak celaka, apalagi merekanya sendiri. Jadi bisa mereka bisa mengangkat orang lain. Orang yang datang tidak lillah, maksudnya ya karena halal duniawi, karena apa, ternyata itu pun masih bisa diangkat oleh mereka. Itulah diantara untungnya, faedahnya kita mau berkumpul bersama berjamaah seperti ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita ada bercerita juga tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan ini, tetapi banyak keberkahan yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Kita tidak tahu apa yang kita dapatkan yang secara hati,
Kalau secara zahir nampak, habis ibu-ibu berapa, habis roti berapa, habis kue apa berapa. Itu secara zahir. Secara batin ini Bu, itu akan kita dapatkan jauh lebih banyak. Enggak ada apa-apanya dengan yang zahir kita makan. Makanya betul kata orang, santapan rohani. Tapi kadang-kadang orang ini tak nak nyantap. Itikad dia pun tak ada. Jadi kita pulang dari sini membawa nur, Bu. Di dada masing-masing ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur di majlis yang berkah. Tak usah banyak kita melakukan hal-hal. Berselawat sekali saja sudah ada nur yang kita dapat. Al-Qur'an satu ayat sudah dapat. Majlis itu nur yang banyak. Tapi kita harus beritikad, ya. Beritikad itu akan kita dapatkan. Terutama pada malam hari ini berkah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Doanya siapa nih? Doa langsung. Itu ada Ustaz. Siapa doa? Saya langsung. Saya tanya dulu, cari main borong aja kan tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tammi kulli salam ma'mul wa sallallahu alaihi wa sallam dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa aladina ahbabina wa masyaykhina fi dimari rabbi wa lanati anallahu janabiru qulubana wa qalbina mal huda wa taqwa wal afa wal bina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa lam jahan bi iktisadi wa lan adnanu li kulli natin salihah wa la hadratin nabi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ربنا لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذرياتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياكم من اهل الشر والضير يا الله jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah semua keturunan kami ya Allah orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli Al-Quran, ahli salawat dan ahli zikir. Jangan kau jadikan kami dan mereka orang yang ahli kejahatan, ahli kemaksiatan dan ahli pembunuhan.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.